Oke, halo semuanya. Coba saya ingin menyapa semuanya dulu nih yang ada di sini. Assalamualaikum. Halo, Dengar, Assalamualaikum. dengar. Ya, halo. Coba saya ingin tes dulu nih, suara saya kedengeran nggak? Oke. Oke, kita mulai saja untuk diskusi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih untuk yang sudah hadir. Terima kasih, ini banyak banget, ada sekitar 24 peserta yang hadir di diskusi online atau webinar di hari ini yang diadakan oleh BIGS Banten Institute for Governance Studies. Coba saya ingin menyapa nih yang paling jauh dari mana coba nih? Ada yang paling jauh dari luar Pulau Jawa? Ada? Atau dari luar negeri mungkin ada? Oh, ini sudah mulai masuk. Ini juga ada Prof. Leo Agustino. Terima kasih nih Prof udah hadir. Ada Imron Wasi yang baru saja mengeluarkan bukunya. Wah, luar biasa nih. Masih muda, salah satu peneliti muda Banten Institute for Government Studies baru saja meluncurkan buku, yaitu Bapak Imron Wasi. Nah, oke, langsung saja kita mulai webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini di webinar ke-8 dari Banten Institute
for Government Studies atau biasa dikenal dengan BIGS Millennial. Hari ini akan membahas tema besarnya, yaitu adalah pemuda dan perubahan, mencermati peran pemuda dalam keindonesiaan. Hari ini pemuda Indonesia sedang dihadapi oleh beberapa situasi. Salah satunya situasi pada hari ini yaitu adalah Independence Day atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Bagaimana pada tahun 45 Indonesia bisa merebut kemerdekaannya, itu juga ada peran pemudanya gitu. Pemuda pada saat itu menjemput ya, atau istilahnya menculik. Kalau misalkan waktu saya SD tuh mendapatkan ilmunya, itu adalah diculik Bung Karno dan Bung Hatta oleh para pemuda untuk ke Ranges Dengklok untuk langsung merumuskan proklamasi dan mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, itu pada zaman tahun 45. Hari ini di tahun 2020 kita menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan tahun 45 ataupun tahun-tahun 90-an yang lainnya gitu. Di tahun 2020 kita menghadapi beberapa situasi. Situasinya yang berbeda ini adalah mungkin salah satunya era globalisasi, situasi modernisasi, ataupun yang hari ini kita rasakan adalah pandemi atau COVID-19 atau COVID-19 yang banyak banget dirasakan oleh seluruh negara. Bagaimana Indonesia ini juga terkena dampaknya, terutama pemuda-pemudanya, seperti kita sekolah online, kuliah online, bahkan untuk yang para pekerja bisa WFH gitu. Nah, ini bagaimana kita mencermati era perubahan, dan kita sebagai pemuda ini harus ngapain aja gitu di era pandemi saat ini gitu. Hari ini kita akan membahasnya bersama para pemateri-pemateri yang insya Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga tentunya informasi-informasi mengenai tentang kepemudaan dan juga perubahan di era saat ini gitu ya. Ini langsung saja saya bacakan CV-nya. Yang pertama ada Prof. Dr. Lili Romli, lahir di Serang 10 Maret 1964. Beliau beralamat di Perumahan Taman Yasmin, Sektor 2, Jalan Cemara Raya, nomor 14F, Kota Bogor. Untuk nomor teleponnya mungkin teman-teman ingin mencatatnya. Ini ada 0812 90 40 830. Beliau sendiri adalah peneliti LIPI, staf pengajar Departemen Ilmu Politik UI, dan juga staf pengajar Pasca di UNAS. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua ICMI Banten. Itu pemateri pertama. Pemateri kedua ada Muhammad Rizky Lanang. Ini lahir di Batam 26 Maret tahun 2000. Beliau bertinggal atau beralamat di Marbella Residence Blok D6 nomor 27 Batam, Kepulauan Riau. Ini mungkin teman-teman ingin mencatat nomor teleponnya di 0812 630 76693. Mungkin juga ada mau follow Instagramnya, bisa di @mrzzky. Muhammad Rizky Lanang ini sedang masih berkuliah di administrasi publik Untirta, dan juga sekarang berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik di tahun 2020-2021, dan juga beliau di peneliti muda di BIGS Millennial tentunya ya, dan memiliki moto hidup. Ini moto hidupnya sangat menyentuh banget nih. Sebut nama ibumu di setiap sujud dan hari-harimu, kesuksesan akan menghampirimu. Nah, itu tadi pematerinya. Coba saya ingin menyapa, ada Muhammad Rizky Lanang, sudah hadir. Iya, Bang Tegar.
Oh ya, oke. Sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini kita juga memiliki satu pemateri, namun hari ini karena berhalangan hadir akan digantikan oleh Bapak Dr. Haris Hijrah. Nah, coba saya ingin menyapa Pak Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana? Sehat? Kabar saya masih di perjalanan nih. Bentar lagi Oh, sekitar 15 menit lagi sampai di lokasi. oke. Hati-hati di jalan, Oke. Jangan ngebut-ngebutan, jangan melipir dulu ke tempat yang lain ya. Oke. Oke, terima kasih untuk Kak Haris. Nah, kita langsung ke pemateri pertama. Ini ada Muhammad Rizky Lanang mungkin akan menjelaskan banyak informasi mengenai tentang pemuda dan perubahan. Kita harus mencermati peran pemuda dalam keindonesiaan ini bagaimana gitu. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh absen ke chat nama, terus sekarang sedang berpendidikan di mana, sama emailnya. Dan juga yang ingin bertanya bisa langsung melalui chat ya. Oke, langsung saja untuk Muhammad Rizky Lanang menjelaskan tema hari ini. Tempat dan waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Kak Tegar telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya kedengaran? Kedengaran? Ayo. Ya, ya, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita senantiasa diberikan kesehatan pada hari ini untuk melaksanakan webinar kita yang insya Allah akan terus berlanjut setiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda tentunya. Baik, sebelumnya saya sangat ingin berterima kasih sekali kepada para Dewan Direksi dan siapapun yang terlibat dalam Diksi Milenial atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat memberikan pandangan saya terkait tema kita pada hari ini. Dan tak lupa pula yang saya hormati para pemateri-pemateri yang sangat luar biasa tentunya, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Baiklah, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada hari ini, yang ke-75 tahun, marilah sama-sama kita tingkatkan semangat kemerdekaan kita, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, mungkin langsung saja terkait yang sudah dipaparkan Kak Tegar tadi, materi atau tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah tentang bagaimana peran pemuda Indonesia atau pemuda milenial tentunya terhadap keindonesiaan seperti itu. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pemuda itu. Jadi menurut saya pemuda itu adalah satu individu yang apabila dilihat secara fisik sedang berproses mengalami yang namanya perkembangan, dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga dapat dikatakan pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dan pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Nah, pemuda ini juga merupakan suatu generasi penerus bangsa, memang telah menjadi istilahnya suatu pemahaman yang tidak baru lagi. Bahkan kemajuan suatu bangsa itu juga sering dikaitkan dengan yang namanya pemuda. Seperti bagaimana produktivitas pemuda demi kemajuan dan eksistensi bangsanya. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, generasi muda juga menjadi suatu tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa seperti itu. Nah, lalu mengapa sih sebenarnya harus pemuda yang lebih bersemangat gitu, kuat dan gigih untuk melakukan pembangunan?
Karena menurut saya pemuda itu adalah sosok yang energinya masih terpancar dan jiwa semangatnya masih berkobar seperti itu. Nah, kalau boleh kita flashback sedikit ke belakang beberapa tahun silam terkait peran pemuda, dapat dilihat pertama kali itu dari pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai titik awal dari pergerakan pemuda. Nah, di mana itu adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo tentunya dan para mahasiswa Stovia pada saat itu, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908 yang digagaskan oleh Dr. Wagidin Busodo. Organisasi ini bersifat sosial ekonomi, tetapi tidak mengandung unsur politik, dan sampai saat ini berdirinya Budi Utomo itulah yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan disusul juga dengan kegiatan peristiwa Sumpah Pemuda, seperti yang kita sama-sama tahu pada saat itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, peran pemuda penerus bangsa Indonesia, yaitu seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya pemuda itu merupakan suatu generasi penerus bangsa. Jadi generasi muda juga menjadi bagian yang sangat penting sekali untuk dilibatkan dalam pembangunan dan pergerakan negara Indonesia. Karena hal ini sangat berkaitan dengan generasi muda yang masih memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang masih baru, inovatif, dan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dan hal tersebutlah yang dikatakan pemuda sebagai penerus bangsa. Tanpa adanya peran pemuda, maka kita akan sulit untuk mengalami yang namanya perubahan. Lalu sebenarnya apa sih peran pemuda, khususnya pemuda milenial terkhusus kita ini pada saat ini di dalam kebangsaan? Apa sih sebenarnya? Sudah saya jabarkan beberapa poin. Yang pertama, peran pemuda itu adalah istilahnya agent of change. Jadi agent of change ini berarti pemuda Indonesia itu memiliki peran untuk pengadaan perubahan baik di dalam lingkungan masyarakat maupun nasional yang akan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Karena yang akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia adalah para pemuda dan pemudi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya agent of development. Nah, selain menjadi agent of change, para pemuda tentu saja juga akan menjadi agen pembangunan atau penerus bangsa. Yang berarti bahwa pemuda Indonesia itu memiliki tanggung jawab untuk meneruskan dan melanjutkan. Di mana yang dikatakan tadi sebelumnya, saya katakan agent of change ini bahwa pemuda dapat membawa perubahan. Jadi di sini agent of development, bahwa pemuda dapat memberikan perubahan berupa pembangunan baru untuk meneruskan bangsa Indonesia, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu ada agent of modernization, yang berarti agen pembaruan bangsa. Di mana pemuda Indonesia itu mampu menganalisa ataupun mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga mereka dapat memilih yang mana yang patut dipertahankan atau diubah. Sebagaimana dilihat dari perkembangan zaman saat ini kan, kalau kita tertinggal maka kita tidak akan tahu perkembangan saat ini. Kemudian ada juga membangun pendidikan. Membangun pendidikan ini adalah merupakan suatu tugas dari pemuda juga, karena pendidikan itu merupakan sebuah fondasi yang paling penting, yang paling utama, di mana di sini membangun pendidikan itu sangat-sangatlah penting sekali dan bisa dikatakan menjadi prioritas bangsa gitu. Karena tanpa adanya pendidikan, pemuda-pemuda Indonesia tentunya tidak akan bisa menempuh yang namanya pendidikan itu, sehingga tidak dapat melakukan yang namanya perubahan maupun meneruskan bangsa Indonesia. Dan tanpa adanya pendidikan,
pemuda Indonesia juga dapat kesusahan dan kewalahan untuk meneruskan bangsa Indonesia ini. Dan yang terakhir ada memiliki semangat juang yang tinggi. Para pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendapatkan prestasi yang baik dan dapat membanggakan bangsa Indonesia. Hal ini juga agar membangun jiwa semangat pemuda-pemudi Indonesia agar tetap optimis dan pantang menyerah dalam situasi apapun. Walaupun kegagalan terkadang dapat dialami, tapi dengan memiliki semangat juang yang tinggi, saya yakin pemuda Indonesia akan tetap berjuang demi negaranya. Nah, dapat saya simpulkan dari 5 poin yang saya jabarkan tadi, bahwasannya pemuda-pemudi Indonesia dapat melakukan perubahan apapun yang bersifat positif, yang bersifat membangun ke arah yang lebih baik. Dengan cara apa sih sebenarnya? Jadi bisa dilakukan dengan pembangunan di suatu wilayah ke arah yang lebih maju dengan mengandalkan teknologi yang saat ini telah berkembang dengan pesat. Maka dari itu kita harus selalu update tentang berita terkini agar kita tidak ketinggalan zaman dan informasi terbaru tentunya. Dengan memanfaatkan adanya teknologi, kita dapat dengan mudah menjalin relasi dengan orang-orang agar kita lebih mudah untuk membangun perubahan yang lebih baik, maju dan modern. Nah, jadi kuncinya kesuksesan negara Indonesia ada di tangan pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadarlah, tingkatkan peran kita dan ketahui fungsi kita di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya, pemuda-pemudi Indonesia harus melakukan perubahan dengan pembangunan dan harus tetap selalu belajar menempuh pendidikan agar tidak ketinggalan zaman atau gaptek serta mengetahui perkembangan terkini. Dan harus selalu memiliki jiwa semangat yang tinggi seperti yang dilakukan para pejuang pahlawan kita terlebih dahulu, karena tanpa adanya sifat pantang menyerah belum tentu Indonesia itu bisa merdeka seperti sekarang ini. Maka dari itu janganlah lupakan jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Hargai jasa pahlawan dengan cara kita harus tetap membangun bangsa Indonesia ini agar menjadi bangsa yang maju dan merdeka. Mungkin itu saja pandangan yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jika ada kesalahan mungkin itu pribadi datangnya dari saya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Muhammad Rizky Lanang. Tadi menarik banget tadi pembahasan yang tentang agent of change, agent of development gitu kan, mampu menghadapi modernisasi. Tadi ada poin yang bikin saya menarik itu adalah bagaimana pemuda saat ini harus optimis, betul ya. Bagaimana situasi apapun harus optimis menghadapi ya apapun gitu masalahnya, semangat juangnya harus tinggi gitu. Setuju ya? Setuju, sangat setuju sekali Bang. Ya, terima kasih untuk Mas Muhammad Rizky Lanang. Dan kita juga saya ingin menyapa juga nih, hari ini sudah hadir pemateri kedua yaitu Profesor Dr. Lili Romli. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, mungkin Prof. Lili hari ini bisa menjelaskan mengenai tentang pemuda Indonesia saat ini nih, bagaimana gitu dalam mencermati era perubahan dan juga mencermati peran pemuda dalam keindonesiaan. Mungkin Prof. Lili boleh memberikan informasinya atau ilmunya kepada kita semua. Waktu dan tempat dipersilakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, ini mohon maaf terlambat gabung. Saya lihat makasih kepada Big Millennials Banten
ketuanya AMI, yang hormati juga para narasumber tadi. Ini betul-betul ini Lanang nih, Muhammad Rizky Lanang nih, lelaki betul nih. Dan Tegar Negoro ini negara tegak ini, tegar sekali Tegar Negoro. Iya, negara yang kuat, Prof. Tapi dari semua narasumber, saya ini generasi tua ini udah tua nih, milenial semua ini, luar biasa nih. Nggak apa-apa lah, anggap aja ini nasihat orang tua kepada anak-anaknya lah. Gitu. Baik, tema umum tadi tentang pemuda dan perubahan itu secara umum temanya itu. Nah, ini sekira hari ini juga tepat sekali dengan hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-75. Jadi selamat HUT RI ke-75. Kita memasuki usia yang sudah cukup dewasa sebenarnya dalam konteks sebagai bangsa dan negara. Dan ini juga tepat bahwa kemerdekaan itu dimainkan peran secara signifikan oleh para pemuda-pemuda. Jadi pada founding fathers kita adalah itu para pemuda-pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Baik, saya kira ada dua hal tema ini yang kita bicarakan. Yang pertama pemuda dan yang kedua adalah perubahan. Mungkin saya yang belakang dulu tentang perubahan. Nah, perubahan itu per teori gitu, secara teoritis itu ada perubahan yang disengaja, intended change gitu, perubahan yang sengaja. Ada juga perubahan yang tidak sengaja, unintended change gitu. Nah, perubahan yang sengaja itu dilakukan oleh baik secara vertikal maupun horizontal oleh aktor-aktor di dalam negara, dalam masyarakat tersebut. Sedangkan perubahan yang tidak sengaja adalah yang kita tidak sadari. Contohnya adalah perubahan yang tidak sengaja adalah sekarang ini, adanya COVID-19 ini, yang membuat kita melakukan adaptasi yang disebutnya new normal itu, yang membuat kita perubahan secara drastis ini akibat COVID, sehingga kemudian menimbulkan adaptasi dan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, salah satu kebiasaan baru yang tadinya sebenarnya negara-negara lain sudah lakukan adalah meeting melalui Google atau melalui Zoom ini gitu, dengan seminar-seminar ini gitu, akibat adanya dampak COVID itu. Nah, sumber perubahan itu ada berbagai macam gitu. Di antara teori yang terkenal itu dikemukakan oleh Emil Durkheim itu, tentang faktor penduduk, demografi. Akibat jumlah penduduk yang bertambah terus itu menyebabkan terjadinya perubahan sehingga menimbulkan pembagian kerja, division of labor itu kata Durkheim itu. Ada spesialisasi yang dimiliki masyarakat yang tadinya paguyuban gitu, ya sebutnya solidaritas organik, menjadi solidaritas mekanik, patembayan. Jadi telur paguyuban menjadi patembayan, yang tadinya community gitu, sekarang
menjadi hubungan-hubungan yang tadinya saling ketergantungan sekarang adalah berkaitan dengan dunia kerja. Nah, faktor yang lainnya dari perubahan itu adalah yang dikemukakan oleh Karl Marx itu. Marx itu selain sebagai ideolog komunis, teorinya itu tentang faktor ekonomi. Nah, ekonomi itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial, membentuk kelas-kelas sosial yang kemudian dia sederhanakan dua kelas, gitu, kelas borjuis dan kelas proletar. Dan dua kelas itu saling konflik satu sama lain sehingga masyarakat itu dinamis selalu melakukan perubahan. Nah, yang pertama itu Durkheim itu terkenal dengan teori struktur fungsionalnya. Sedangkan Karl Marx adalah dengan teori konflik, teori konfliknya di sana. Nah, Durkheim itu perubahan itu dilakukan secara gradual, tahap demi tahap, sementara Karl Marx itu perubahan itu melalui revolusi di sana. Nah, selain itu juga perubahan disebabkan oleh faktor teknologi. Jadi kemajuan teknologi yang dulu ada kapal uap, mesin, itu sampai sekarang teknologi informasi digital menyebabkan terjadinya perubahan di dalam kehidupan masyarakat dan selalu melakukan adaptasi. Dan yang terakhir adalah juga bisa perubahan itu karena didorong oleh faktor ideologi politik gitu. Ideologi politik. Nah, inilah yang kemudian membentuk struktur masyarakat atau pemerintahan dari tradisional ke modern, dari kemudian monarki menjadi republik gitu di sana. Yang tadinya otoriter menjadi demokrasi itu perubahan ideologi politik membentuk pemerintahan gitu. Termasuk juga perubahan di dalam nilai-nilai ideologi politik, nilai-nilai kebebasan dan sebagainya gitu di sana. Nah, ini selanjutnya juga perubahan itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam di sana. Dari luar faktor lingkungan, luar negeri dan sebagainya, dari dalam dari masyarakat itu sendiri, dari individu sendiri. Nah, itu perubahan-perubahan itu yang saya katakan adalah bahwa banyak faktor-faktor yang menjadikan suatu masyarakat itu berubah. Nah, selanjutnya adalah agennya gitu. Siapa yang melakukan perubahan itu. Nah, selama ini selalu dalam teori itu perubahan itu kan dibagi dua, dari atas dan dari bawah, dari negara atau dari masyarakat, dan perubahan-perubahan itu. Nah, termasuk sebenarnya pemuda itu faktor dari bawah itu, dari masyarakat. Jadi pemuda adalah bagian dari masyarakat sebagai aktor perubahan. Makanya sering dikatakan pemuda adalah, mungkin tadi sudah dibahas oleh Pak Rizky Lanang itu agent of change, itu agen perubahan. Dan melihat kalau kita tingkat kasus di Indonesia gitu, bahwa pemuda memainkan peran yang signifikan di dalam sejarah masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini. Karena memang secara demografis gitu, pemuda ini berada di seluruh pelosok tanah air ini. Jadi bukan hanya di kota pemuda itu, tetapi juga di desa-desa gitu. Pemuda ada di kota dan di desa. Cuma problemnya adalah secara demografis ini terjadi kesenjangan
pengetahuan sikap perilaku antara pemuda di perkotaan dengan pemuda di pedesaan, termasuk juga pola pikir, perilaku, pandangan, sikap dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan sebenarnya bagi pemuda sendiri, bagaimana agar secara demografi ini pemuda-pemuda di Indonesia ini juga memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran yang sama. Itu. Apalagi sekarang kalau kita catat itu pemuda di Indonesia itu kalau mengacu kepada Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009 itu kan dari umur 16 sampai 30 tahun. Itu jumlahnya sekitar hampir 64 juta lah, 63,82 juta tahun 2018. Nah, sekarang 2020 mungkin sudah meningkat hampir 40 jutaan. Tadi mereka nanti ini sebagian dari bonus demografi yang diisi oleh para pemuda-pemuda ini. Nah, problemnya adalah tantangan bahwa pemuda kita ini, generasi milenial ini, itu di satu sisi memang di kota-kota itu memiliki tingkat pengetahuan, kesadaran yang tinggi, tapi di sisi lain di desa-desa, di kampung-kampung itu juga banyak mereka yang belum juga memiliki informasi yang baik. Selain itu juga secara demografi pemuda-pemuda kita ini juga kan ada yang bekerja dan juga ada yang tidak bekerja gitu, menganggur gitu. Nah, menganggur. Nah, ini tantangan untuk para pemuda di Indonesia ini. Meskipun banyak organisasi tingkat desa itu kampung ada namanya Karang Taruna. Gitu. Karang Taruna. Nah, bagaimana kemudian para pemuda ini dirubah mental, laku pikiran dan sebagainya. Nah, apa yang sekarang dikembangkan ini mungkin oleh Big Millennial juga agar pemuda bukan menjadi job seeker, pencari kerja, tetapi adalah dia menciptakan pekerjaan gitu. Nah, terjun sebagai entrepreneur, wira swasta, pengusaha di sana. Jadi bukan zamannya lagi ingin mencari pekerjaan, apalagi kemudian sekarang di masalah ekonomi yang lagi problem ini kan, krisis ekonomi akibat dampak COVID ini, maka mengharapkan mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan itu agak susah sekali. Alih-alih banyak yang di PHK. Nah, oleh karena itu tantangan ini untuk para pemuda ini adalah dia bisa menciptakan pekerjaan, atau dalam bahasa kerennya itu harus bonus demografi ini, pemuda-pemuda ini harus memiliki produktivitas sebagai sumber daya yang produktif, gitu kan. Jangan kemudian menjadi problem di masyarakat, itu ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan tindakan kriminalitas, gitu, atau terjun di dunia hitam, terlibat narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini memang para pemuda ini harus mencoba mengorganisir, tidak boleh tergantung di dalam berbangsa dan bernegara ini, karena nilai-nilai positif yang dinisbatkan gitu, ditempatkan para pemuda itu kan selalu pemuda itu memiliki idealisme,
pemuda itu memiliki nilai-nilai yang progresif. Pemuda itu sebagai kekuatan moral bangsa. Nah, nilai-nilai positif yang disematkan kepada pemuda ini harus disadari, lalu kemudian ditindaklanjuti, jangan sampai kemudian menjadi sumber masalah, tetapi menjadi solusi penyelesai masalah itu, di sana. Karena ke depan ini dengan jumlah yang tinggi tadi, maka peran pemuda harus memainkan peran yang signifikan. Karena dimensi yang kedua, secara historis itu kan pemuda selalu menorehkan tinta emas dalam perkembangan bangsa dan negara ini. Itu udah menjadi pengetahuan umum gitu kan, lahirnya Sumpah Pemuda gitu kan, lahirnya proklamasi mengisi kemerdekaan, udah 45, 66, 98, itu semuanya dimainkan peran penting oleh pemuda gitu, secara historis seperti itu. Jadi memang pemuda sudah menjadi bagian dari sejarah bagi pembentukan bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu tantangan historis itu jangan kemudian hanya sebagai sebuah nostalgik gitu, nostalgia, kenang-kenangan aja gitu, bahwa pemuda itu penting loh dalam sejarah kebangsaan ini. Tetapi tantangan sekarang adalah bagaimana pemuda di era globalisasi ini dengan segala tantangannya gitu, yang bisa jadi para generasi tua termasuk saya itu juga nggak memahami gitu, nggak memahami perkembangan yang ada ini. Nah itu pemuda yang memainkan peran penting. Nah sejarah kepemudaan itu juga kan banyak ditulis dalam bentuk buku, banyak ratusan bukan ribuan buku, disertasi. Nah salah satu orang asing yang menulis tentang peran pemuda di Indonesia itu Ben Anderson itu. Ben Anderson, bagaimana heroiknya pemuda-pemuda kita ini dalam mengusir penjajahan dan mengisi kemerdekaan ini gitu. Ada bukunya itu Pemuda dan Revolusi pada awal tahun 45-an itu di sana. Nah, heroisme pemuda itu ya mungkin sekarang dulu ada terkait dengan nasionalisme, mengusir penjajahan. Nah, sekarang adalah ya di 75 tahun kemerdekaan ini bagaimana tantangan pemuda di tengah krisis ini memberikan solusi, memberikan kontribusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu, melalui dunia digital ini. Nah itu secara historis. Terus, dimensi yang ketiga adalah secara sosiologis gitu. Nah secara sosiologis pemuda ini ditempatkan sebagai elit atau sebagai kelas menengah yang menghubungkan antara masyarakat luas, masyarakat awam dengan penguasa. Nah, itu secara sosiologis itu. Apalagi pemuda mendapatkan pendidikan yang terbaik, mereka sampai kuliah di perguruan tinggi, maka peran sebagai bridging atau jembatan penghubung antara masyarakat luas awam dengan penguasa ini penting. Maka peran-peran pemuda sebagai social kontrol sosial
sebagai moral force, kekuatan moral menjadi penting sekali gitu. Dengan nilai-nilai idealismenya, dengan nilai-nilai progresivitasnya, gitu. Jiwa pemudanya, itu kata Bang Haji Roma Irama, dengan darah mudanya itu, dengan darah muda, maka itu harus dijadikan instrumen untuk membela kepentingan masyarakat luas, melakukan kontrol sosial, jangan sampai kekuasaan yang itu disalahgunakan tidak untuk kepentingan masyarakat. Nah, peran pemuda ini yang selalu memberikan kontrol, pengingat bagi penguasa di sana. Jadi sebagai kekuatan kontrol sosial, sebagai kekuatan moral harus terus diemban gitu. Jangan sampai kemudian pemuda itu, itu kan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Kompas itu kan lakukan survei gitu, kemudian terlihat beberapa pemuda kita itu bersifat apatis, gitu, tidak mau tahu tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak mau tahu tentang kehidupan politik, itu apatis. Terus pemuda kita juga dianggap bersifat egoistik gitu. Nah, katanya saya nggak tahu kecenderungan generasi milenial sekarang ini kan egoistik dia itu katanya. Dia asik dengan dunia digitalnya, gitu, dengan medsosnya, tanpa mau tahu tentang kondisi lingkungan di sekitarnya. Ini mungkin sebagai otokritik gitu loh, bahwa generasi pemuda kita, generasi milenial itu egoistik gitu. Dia asik, dia bermain di medsosnya di sana, tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya di sana. Terus yang ketiga juga kritik dari survei itu bahwa pemuda kita itu cenderung pragmatik dan instan gitu. Ingin cepat kaya, ingin segala sesuatunya cepat jadi tanpa melalui proses gitu. Dan kemudian sudah instan dia pragmatis gitu. Nah, pragmatis ini yang kemudian ya dia menghambakan diri sebagai alat dari kekuasaan gitu loh. Jadi di sana sebagai alat kekuasaan. Dia melakukan demo-demo dan lain sebagainya dalam konteks untuk mencari perhatian sebenarnya gitu, bukan dalam konteks untuk memperjuangkan perubahan sosial tadi gitu, memperbaiki kondisi, tetapi dalam konteks bargaining, dalam konteks agar ini diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, kritik-kritik itu juga harus menjadikan bahan masukan buat para pemuda gitu, sehingga para pemuda tidak quote and quote itu ternodai. Sebenarnya bisa jadi hanya segelintir aktivis aja, segelintir pemuda aja yang bersifat pragmatis tadi, tetapi kemudian digebjak uyah, digeneralisir bahwa pemuda kita pragmatis seperti itu gitu loh di sana. Nah, ini harus juga menjadi perhatian kita itu. Nah, yang terakhir saya kira dimensi yang terakhir adalah pemuda itu sesungguhnya dilihat sebagai kekuatan politik, sebagai kekuatan politik. Makanya kan setiap pilkada, pilpres selalu kandidat-kandidat itu mendekati pemuda. Ya, melalui kelompok-kelompok organisasinya ini, karena bagaimanapun dari segi jumlah banyak gitu, sekarang lebih banyak lebih banyak pemuda dibandingkan orang tua,
itu orang tua, maka pemuda sebagai kekuatan politik. Nah, sebagai kekuatan politik mestinya pemuda itu harus bisa melakukan bargaining power, melakukan kekuatan sebagai pressure, kekuasaan gitu, sebagai daya tawar untuk melakukan bargaining dengan kekuasaan, dengan pemerintah dalam konteks untuk membela masyarakat gitu. Membela masyarakat. Jadi kalau kita merujuk kepada teori Gramsci gitu, pemuda sebagai bagian dari intelektual itu harus menjadi intelektual organik, bukan intelektual tradisional, nah, gitu. Karena intelektual tradisional menurut Gramsci itu adalah sebagai kepanjangan tangan penguasa, gitu. Sebagai corong penguasa, itu istilah Gramsci, intelektual tradisional. Nah, sementara intelektual organik adalah sebagai alat perjuangan masyarakat. Dia selalu membela kepentingan masyarakat, kepentingan orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Istilah syariat itu kaum mustadafin. Nah, Rasan Fikir, cendekiawan itu, Rasan Fikir itu ya harus berpihak kepada masyarakat bawah yang terpinggirkan ini, dan dia melakukan perubahan sosial untuk membela ini. Nah, sebagai kekuatan politik mestinya dimanfaatkan seperti itu untuk bargaining position-nya, posisi bargaining tawar-menawar dengan kekuasaan itu gitu loh. Jadi kontrak-kontrak politik itu untuk ke sana, untuk program-programnya berpihak kepada masyarakat gitu. Karena udah pasti musim pemilu, musim pilkada, pilek atau pilpres, selalu pemuda itu didekati gitu, karena sebagai kekuatan politik yang real itu, meskipun terpecah-pecah, terfragmentasi dalam bentuk berbagai macam organisasi selain yang tergabung di dalam KNPI di sana. Nah, itu saya berharap adalah apalagi di Banten ini pemuda sebagai kekuatan politik harus memainkan peran yang penting gitu, sebagai rujukan bagi masyarakat. Karena saya lihat adalah kan terjadi kalau di Banten krisis kepercayaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat di sana, tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Karena dianggap bahwa tokoh-tokoh masyarakat itu juga kurang berpihak kepada masyarakat. Nah, sekarang kekuatan terakhir itu kepada pemuda. Nah, ketika pemuda sebagai kekuatan politik bersifat pragmatis juga, maka kemudian ya jangan juga salahkan, herankan ketika masyarakat juga bersifat pragmatis gitu. Di dalam setiap peristiwa politik itu, yang sebutnya adalah kuasa uang gitu, kata Burhanuddin Muhtadi itu, atau money politik, atau NPWP, nomor piro wani piro, seperti itu gitu. Jadi ketika masyarakat pragmatis itu, ini mestinya juga menjadi kesadaran dari para pemuda mengapa masyarakat awam ini seperti itu gitu loh, di sana. Nah, yang memberikan pencerahan itu para pemuda. Jadi para pemuda jangan kemudian menjadi alat kekuasaan, tetapi sebagai alat perubahan bagi masyarakat menuju yang lebih baik. Nah, bagian terakhir adalah ini dengan tema pemuda dan perubahan. Nah, tadi katakan bahwa pemuda adalah sebagai agent of change, agen perubahan. Nah, sebagai agen perubahan, maka aktornya itu juga baik gitu. Aktor yang dia melakukan perubahan
apabila aktornya itu tidak baik gitu. Jadi bagaimana dia akan memberikan teladan apabila si pemberi teladan itu tidak berakhlakul karimah lah istilah kalau untuk ke nabi gitu. Oleh karena itu pemuda sebagai agen perubahan, sebagai ujung tombak pembangunan, gitu, ujung tombak perubahan harus memiliki skill pengetahuan yang memadai, harus berintegritas. Ya, itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan gitu. Selalu memiliki skill pengetahuan yang cukup, juga harus memiliki integritas. Itu yang pertama itu sebagai agen perubahan. Yang kedua bahwa pemuda itu harus memahami perkembangan zaman yang ada. Nah, sesuai dengan nilai-nilai yang disematkan bahwa pemuda itu memiliki idealisme, pemuda itu memiliki ide-ide yang progresif, maka pemuda tidak boleh memiliki pemikiran yang stagnan. Pemuda harus mengupdate setiap perubahan-perubahan yang ada. Nah, kalau dia tidak updating terhadap perubahan yang ada dalam lingkungan sekitar dan lingkungan global, bagaimana dia sebagai agen perubahan? Jadi dengan kata lain kalau saya menganalogikan ketika guru mengajarkan muridnya di sekolah, maka gurunya ya harus lebih pintar dari muridnya. Nah, untuk pintar muridnya itu harus ya banyak pengetahuan yang dimiliki. Nah, pemuda juga harus begitu gitu. Nah, sebagai agen perubahan ya pemuda harus tahu kondisi saat ini gitu. Era globalisasi ini gitu. Nah, saya bilang problemnya adalah tidak semua pemuda seperti itu memiliki kesadaran seperti itu. Karena faktor-faktor keterbatasan dan sebagainya yang saya contohkan tadi, terjadi kesenjangan antara pemuda di perkotaan dan di pedesaan. Oleh karena itu, pemuda-pemuda perkotaan itu juga sharing dengan pemuda-pemuda di pedesaan di sana. Saling tukar informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Itu kedua, itu sebagai agen perubahan dia harus juga well informed. Jadi harus tahu tentang kondisi yang ada di era perkembangan global ini. Yang ketiga, sebagai agen perubahan, maka pemuda itu harus menjadi pelopor. Pelopor ya dalam konteks kalau di Indonesia pelopor pembangunan, pelopor usaha, pelopor entrepreneurship, pelopor ya mandiri dan sebagainya lah, sebagai pelopor itu yang di depan gitu memberikan contoh-contoh kepada masyarakat gitu. Bukan pemuda itu menunggu, tetapi dia melakukan aksi, melakukan tindakan sebagai ya, pelopor dalam mengisi kemerdekaannya, pelopor pembangunan gitu. Apakah dia bergerak di bidang wira swasta, apakah dia mendirikan startup dan sebagainya sesuai dengan bidang-bidangnya gitu di sana sebagai pelopor pembangunan ini di sana. Nah, ini yang kemudian menurut saya belum bisa dilakukan oleh pemuda. Kebanyakan pemuda di Indonesia ini gitu ingin kerja jadi PNS gitu, di pabrik gitu. Padahal menurut saya adalah lebih baik dia sebagai pengusaha gitu, dengan usaha kecil-kecilan dulu gitu. Saya kira mungkin yang bisa dicontohkan adalah itu anggota DPR di Kota Serang itu yang punya farm itu siapa itu teman tuh? Itu anggota DPR di Kota Serang itu loh yang punya Jawara Farm itu. Itu kan pemuda itu dia di sana dia
wira swasta sebagai peternak, pekebun gitu yang sukses itu, sering tampil di TV di mana-mana itu di sana. Nah ini sikap mental yang harus dirubah. Apalagi kemudian sekarang kondisi COVID ini, kalau pemuda kita ingin mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan agak susah gitu. Ya alih-alih kan banyak di PHK itu, oleh karena itu dia bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri gitu di sana. Jadi mungkin ya Anda juga tahu gitu, kalau kita lihat komposisi orang kaya di Amerika, yang pertama itu kan pengusaha ya, yang pemilik Facebook itu anak muda gitu di sana. Saya kira situ harus berubah itu, dan saya juga kagum sekali ketika pemuda-pemuda itu diberikan posisi-posisi untuk melakukan kerja-kerja itu ternyata sukses, berhasil. Paling tidak saya melihat adalah di dunia entertainment atau di dunia jurnalistik juga ternyata semuanya diisi oleh para pemuda-pemuda itu di sana, dan itu ternyata kan dia mampu gitu. Nah termasuk di sini juga luar biasa nih memilih big milenial ini. Nah ini sebagai bentuk kontribusi nyata melakukan perubahan mentalitas di diri pemuda sendiri juga, dan memberikan kontribusi buat masyarakat itu. Nah, yang keempat, sebagai agen perubahan, maka orientasinya harus untuk masyarakat. Sebagai pelopor pembangunan, yang ketiga, yang keempat adalah bahwa agen perubahan itu ditujukan, diorientasikan buat kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan keadilan sosial. Jadi tidak boleh orientasinya bersifat individualis gitu, tetapi adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama di sana. Sehingga ketika dia sukses juga akan menarik teman-temannya bersama, terus ya bahasa teknisnya menciptakan lapangan pekerjaan gitu untuk bersama-sama di sana. Orientasinya adalah untuk mengajak agar masyarakat juga bersama-sama menikmati apa yang dilakukan oleh pemuda itu gitu, melakukan perubahan-perubahan sosial itu. Nah, saya kira ini menjadi terakhir, saya kira menjadi tantangan untuk para pemuda di Banten. Karena saya kaget itu ketika saya membicarakan tentang sejarah peran pemuda di Banten yang dikemukakan oleh William C. Williams itu yang menulis buku tentang Palu Arit dan Matahari Terbit di Banten itu, tentang pemberontakan komunis tahun 1926 itu, bahwa ternyata pemuda di Banten itu tidak muncul sebagai memberikan peran gitu. Baik pada tahun 1988 pemberontakan petani Banten, maupun 1926 maupun 1945, ternyata peran pemuda Banten itu kurang memberikan perannya, tidak seperti pemuda-pemuda di Jawa gitu, yang dibukukan ini oleh Ben Anderson ini, pemuda revolusi pemuda gitu. Jadi ada melakukan sejarah. Nah ternyata peran pemuda di Banten itu kurang gitu. Jadi banyak yang dimainkan perannya, makanya itu kan kiai dan jawara gitu. Kiai dan jawara itu ditulisnya peran-peran pada zaman kolonialisme itu, zaman revolusi 45 dan sebagainya. Nah peran pemuda itu kurang. Nah ini menjadi tantangan bagi kita gitu, bahwa tunjukkan bahwa untuk di Banten, pemuda Banten ini mainkan peran yang signifikan dalam rangka mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan. Nah, saya harap Big Millennial ini memberikan kontribusi bagi perubahan di Banten.
Karena kita lihat gitu loh, memang sudah banyak dilakukan oleh Pemda, tetapi kan kritik dari luar kan bahwa Banten ini masih gitu-gitu aja gitu loh. Ini yang menjadi tantangan itu. Lebak, terus Pandeglang, Kabupaten Serang gitu. Yang maju ya Tangerang Raya gitu di sana. Padahal sering orang mengatakan Banten itu lihat ke sana itu, Banten Selatan itu gitu loh. Nah, masa masih seperti juga yang dikemukakan seperti Rendra itu loh, orang-orang Rangkas Bitung itu sajaknya gitu kan. Masih seperti zaman Multatuli menulis itu loh. Di dalam novelnya Mak Havelari itu. Nah ini tantangan sih bilang bagi pemuda-pemuda di Banten. Oleh karena itu yang tadi katakan ya kan kritik-kritik pemuda itu jangan bersifat egoistik, jangan bersifat pragmatis, harus memihak kepada masyarakat yang dianjurkan oleh Gramsci itu sebagai intelektual organik ya perlu diwujudkan gitu loh. Diwujudkan. Karena itulah peran pemuda gitu. Nilai-nilai idealisme, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai progresivitas itu dimiliki oleh pemuda. Nah, kalau pemudanya hanyut di dalam dunia konsumerisme, hedonisme, kan, pragmatisme, ya maka kemudian Banten akan tetap lamban gitu melakukan percepatan pembangunannya gitu di sana. Di situ. Terus untuk di Banten juga jadi pertama tadi bahwa pemuda di Banten itu berdasarkan tadi penelitian sejarah itu kurang memainkan peran penting dalam mengisi perubahan sosial di Banten itu. Peran itu yang kedua saya kira, nah itu harus dibuktikan sekarang gitu bahwa pemuda Banten itu betul sebagai agent of change itu gitu loh. Jadi bukan hanya ada di kamus, bukan hanya ada di daerah lain sebagai agent of change itu, tetapi di Banten juga ada sebagai agent of change itu sebagai perubahan. Yang kedua adalah bahwa pemuda di Banten ini mesti bersatu. Saya lihat adalah terjadi fragmentasi dan polarisasi. Fragmentasi dan polarisasi. Nah, ini harus dirangkul semua golongan kelompok, gitu. Mereka bersatu, menyusun platform lah, bagaimana Banten ke depan, gitu loh. Perlu ada platform dari para pemuda ini. Banten ke depan ini, ya, kalau kita mengharapkan orang-orang, ya mohon maaf aja, tokoh-tokoh ya, orang-orang tua kita mungkin sudah memperjuangkannya tetapi belum berhasil gitu kan. Nah sekarang estafet itu diambil alih oleh pemuda. Pemuda kemudian bikin platform ke depan. Banten itu mau kemana sih gitu. Jadi Covadis Banten ini. Nah salah satu yang saya lihat adalah Banten itu tidak memiliki masing-masing daerah atau secara keseluruhan ciri khas karakteristik gitu loh. Budaya gitu. Yang saya lihat adalah setiap negara itu memiliki ciri khas karakter sebagai suatu daerah, sebagai suatu masyarakat yang dipegang teguh dan kemudian dikembangkan, apalagi dalam dunia pariwisata gitu kan, karakter itu penting gitu. Nah kita nggak tahu itu Banten itu gitu mau kemana gitu. Saya bicara Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang gitu loh. Mau kemana gitu arahnya gitu. Apa sih yang ingin dicapai ke sana? Satu sisi lain bagaimana kemudian masyarakatnya maju dan sejahtera. Nah, kita memisahkan diri dari dari Jawa Barat. Membentuk provinsi Banten itu karena merasa dulu dimarginalkan. Kita yang terkenal ada 3K, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Jadi banyak orang yang miskin,
tertinggal, infrastruktur dan lain sebagainya nggak terbangun gitu. Ketertinggalan dan terbelakang pendidikannya yang masih rendah. Dan itu terbukti ya IPM kita, ini rasio kita di Banten itu gitu, kan belum tinggi. Sama di daerah Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak, IPM kita kan masih di bawah nasional gitu di sana. Nah kita tinggi, Banten itu terkerek karena ada Tangerang Raya gitu. Tangerang Raya memang sudah makmur gitu sebenarnya. Ya kita harus jujur, tanpa ada Banten pun karena di sana banyak swasta yang bergerak udah makmur gitu. Nah ironisnya adalah di Banten itu banyak industri, lebih dari 6.000 mungkin industri, pabrik-pabrik, tetapi kemudian angka pengangguran masih tinggi. Nah ini tugas pemuda gitu loh. Saya ingin gitu loh. Peran pemuda di sana itu harus menorehkan tinta emas bagi percepatan pembangunan di Banten itu di sana. Jadi harus kontribusi gitu. Kalau perlu saya kira dipelopori oleh Bixmen ini Kongres Pemuda Banten, gitu kan? Bukan hanya keren, saya bilang marketable, banyak akan diberitakan oleh media massa, tetapi penting isinya ke depan gitu. Kongres Pemuda Banten ini memang ke depan ke sana, bukan bagian dari status quo ala kekuasaan, tapi ingin melakukan perbaikan ke depan di sana. Nah, kalau tidak, ini udah terbentuk provinsi tahun ini Oktober 20 tahun loh, hampir sama dengan dua dekade reformasi, ya kan? Tapi ya coba kita melakukan introspeksi gitu. Bagaimana percepatan pembangunan di Banten? Nah, saya kira karena temanya tadi pemuda dan perubahan, saya menuntut perubahan itu gitu loh, Pak Ami ini, kan? Menuntut perubahan. Ya, jadi kita ke Banten sendirilah, bagaimana gitu. Saya berharap itu ada Kongres Pemuda Banten, ada satukan, bikin platform ke Banten itu kemana gitu. Potensi-potensinya kan ada. Kita memiliki panjang pantai 5.000-an lebih. Kita memiliki basis pertanian yang kuat. Gitu. Andaikan Lebak Kabupaten Serang, mau kemana kan gitu kan di sana. Saya berharap gitu. Seri yang dilakukan oleh Big Millennial ini merekomendasikan melakukan pendekatan kepada organisasi pemuda, melakukan kongres pemuda, bikin platform pemuda ke depan. Apa yang kontribusi yang dilakukan pemuda bagi masyarakat Banten supaya tidak terjadi tadi 3K itu, kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan tadi. Di sana supaya Banten ini maju dan sejahtera, karena Banten ini kan bukan tetangga jauh dari DKI, malu kita dengan Banyuwangi, menjauh di sana itu Kabupaten Banyuwangi yang maju gitu. Nah ini kita berdampingan gitu, berdempetan, memiliki posisi peran strategis, tapi kemudian menjalannya tidak kencang gitu di sana gitu. Nah kan salah satu PR bagi kita adalah Banten ini sebagai daerah apa gitu. Kalau Bandung kan malah terkenal sebagai buffer zone, daerah penyangga Jakarta gitu kan. Nah Banten ini sebagai apa gitu kan? Memiliki bandara Soekarno-Hatta ada di Banten. Tetapi kalau kita ke Lebak, ke Pandeglang, kampung saya di Kabupaten Serang masih Jabotabek itu. Singkatan Jabotabek tuh, Jalma Kebot, tai bebek campur di kali itu kita mandi. Nah, ya kan gitu loh. Nggak tahu di Pandeglang, di Lebak masih Jabotabek nggak tuh?
Jadi jalma, kebo, tai, bebek kita mandi-mandi bareng tuh di kali. Nah, itu kan. Nah, di sana gitu loh. Kapan kita melakukan itu perubahan seperti itu kan? Nah, ini kan sebelum jadi provinsi sampai masih jadi provinsi masih gitu-gitu aja gitu loh. Nah, di sana. Nah, ini peran pemuda sebagai agen perubahan khususnya di Banten mesti bukan hanya di dalam dunia pemikiran, diskursus aja, wacana-wacana aja, tetapi juga harus ada aksi. Nah, salah satu aksi saya kira akan hebat sekali apabila ada Kongres Pemuda Banten. Itu aja saya kira harapan saya sebagai generasi tua gitu, bukan generasi milenial. Makasih. Oke, terima kasih untuk Prof. Lili atas ini informasi dan inspirasinya gitu ya terkait tentang peran pemuda. Tadi banyak banget yang disampaikan oleh Prof. Lili. Salah satunya juga ini peran pemuda Banten. Tadi terakhir disampaikan peran pemuda Banten ini harus mempunyai karakter gitu. Kalau bisa saya bilang karakter yang unik untuk pergerakan di Banten gitu. Supaya tidak terjadi namanya K3, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterbelakangan gitu. Dan juga peran pemuda di Banten khususnya harus saling gotong royong dan tidak boleh individualistik. Nah, tadi banyak banget inspirasi dan informasi yang disampaikan oleh Prof. Lili. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung aja di chat di sebelah kanan itu ya, tengah-tengah deh, tengah-tengah, tengah-tengah. Kalau dipakai smartphone langsung aja diketik namanya dan juga sekarang terima kasih untuk Prof. Lili. Selanjutnya kita akan uh, mendapatkan ilmu dan informasi juga di webinar BIX ini oleh pemateri ketiga, yaitu ada Dr. Haris Hijrah Wicaksana. Coba nih, saya mau nyapa lagi nih. Assalamualaikum, Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kedengaran? Kedengaran nggak? Kedengaran ya. Oke, mungkin langsung aja menyampaikan diskusi ini terkait peran pemuda dan perubahan, mencermati peran pemuda dalam keindonesiaan. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Haris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Direktur BIX Milenial Ahmad Delami, moderator Tegar, kemudian salam takjim Prof. Lili, Ketua ICMI Banten, kemudian ada Kilan dan rekan-rekan sekalian, dan salam hormat saya untuk guru kita bersama Prof. Leo Agustino. Ya, mohon maaf sebelumnya, saya sebetulnya lagi dalam perjalanan pulang, jadi memang kondisinya tadi jadi supir cabutan dulu. Harusnya hari ini menjadi pemateri yaitu Pak Uci Masuri, anggota DPRD Wakil Ketua Komisi 1 Kabupaten Lebak. Cuman sepertinya beliau juga lagi ada acara di wilayah zonanya, dan sepertinya hari ini lagi merayakan Hari Kemerdekaan. Jadi sehingga kalau di tempat di wilayah Lebak, kayaknya di perkampungan atau daerah perdesaan itu agak sedikit ramai. Tadi saya dalam perjalanan melihat ada lomba panjat pinang, kemudian lomba-lomba bermacam-macam, ada yang nangkap bebek, kemudian nangkap belut, kemudian dan sebagainya gitu. Oke, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Prof. Lili. Saya cuma hanya menyampaikan ada beberapa poin saja. Yang pertama, karena temanya tentang pemuda, tadi apa yang disampaikan Prof. Lili terkait dengan apa yang harus dilakukan pemuda, peran dan tantangan dan sebagainya, saya menyampaikan ada beberapa poin. Yang poin pertama, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah jurnal hasil riset penelitian terkait tentang apa yang menjadi pikiran pemuda hari ini atau kecemasan pemuda hari ini atau tantangan pemuda. Hari ini yang paling ditakuti pemuda sebetulnya, kita melihat ya banyak sekali masalah sebetulnya ya untuk di hari ini terkait dengan pemuda, baik terkait dengan adanya
mungkin hari ini gaya hidup yang berlebihan, seks bebas, narkoba, kemudian dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah hari ini mewarnai informasi di kepala kita terkait dengan tantangan-tantangan tadi. Nah, ternyata hasil riset yang dilakukan oleh lembaga nirlaba penelitian, yaitu dari PIW dari Amerika Serikat, mereka meneliti terkait tentang kepemudaan. Nah, hal yang paling di hari ini yang menjadi sebuah sorotan terkait dengan pemuda, ternyata baik di Amerika maupun di Eropa, ya, hal yang disoroti yaitu apa yang menjadi masalah terbesar pemuda saat ini. Ternyata masalah terbesar pemuda saat ini yaitu kecemasan dan depresi. Nah, temuan penelitian ini dilakukan pada 920 remaja dan rentan usianya dari 13 sampai 20 tahun, bahwa sebanyak 70% remaja tersebut ini menilai bahwa hal yang menjadi masalah mereka hari ini dan ke depan yaitu kecemasan dan depresi. Hasil penelitian lainnya dari penelitian tersebut ada beberapa hal yang disebutkan. Salah satunya misalkan seperti ini. Depresi mereka atau kecemasan mereka sebanyak 61% remaja yang berstatus sekolah, baik sekolah menengah maupun kuliah, 61% mereka cemas atau ketakutannya, tekanan terhadap nilai bagus di sekolahnya masing-masing, prestasi akademik masing-masing. Ini luar biasa. Mungkin teman-teman Biks milenial yang hari ini rata-rata sedang menjalani status studi S1 kuliah, mungkin merasakan hal yang sama, depresi atau kecemasan kalau nilainya tidak baik dalam atau tidak kurang bagus itu ya nilainya dalam perkuliahan. Sehingga hal-hal lain yang terjadi ketika mereka khawatir dengan nilainya jelek dan sebagainya, tidak lulus, maka banyakkan dilakukan misalkan mencontek, kemudian dikasih tugas menjiplak, copy paste dan sebagainya. Nah, kemudian masalah lain yang muncul di kalangan remaja adalah tekanan untuk selalu terlihat baik. Nah, ini yang ada juga di penelitian ketiga. Sebanyak 29% bahwa remaja menilai mereka ketakutan atau memiliki tekanan dan depresi untuk selalu terlihat baik atau tampil baik di depan umum atau di depan kawan-kawannya, lingkungannya. Kemudian yang lebih diikuti oleh kebutuhan adaptasi sosial. 28% pemuda atau remaja ini memiliki kecemasan terkait dengan adaptasi sosial mereka. Kemudian hari ini lagi sama juga, 21%-nya lagi itu menjawab bahwa mereka cemas berbicara pada life hidup atau lifestyle ya, gaya hidup yang terkait pada olahraga. Nah, mungkin kalau kita melihat hal ini, mungkin hari ini mungkin olahraga lagi ngetren-ngetrennya bersepeda gitu kan. Jadi kalau yang nggak ikutan sepedahan akhirnya disebutnya nggak gaul atau apa, atau disebutnya kuper ataupun apa. Nah, ini depresinya. Kemudian dari jenis kelamin, dari penelitian ini menunjukkan bahwa remaja perempuan ternyata lebih cenderung bangun dengan perasaan lebih cemas sebanyak 36% dibanding remaja laki-laki sebanyak 23%. Nah, kalau hal ini mungkin kita melihat bahwa mungkin kalau remaja laki-laki kalau bangun tidur yang dipikirkan mungkin melanjutkan hari ini, mungkin melanjutkan main game online-nya di mana gitu kan. Nah, kalau remaja wanita yang menjadi perhatiannya mungkin ketika bangun tidur mereka mau berangkat ke kuliah, bingung milih kerudung atau bingung milih pakaian yang pas, milih menggunakan tas yang tepat atau belum dengan make up-nya dan sebagainya. Mungkin hal itu yang menjadi kecemasannya. Nah, kenapa saya tampilkan tantangan kita atau apa yang menjadi kecemasan bersama pada remaja tadi, bahwa bagaimana kita ingin mencapai masa depan, bagaimana kita melihat bahwa Indonesia di tahun 2030 itu mendapat bonus demografi 2030 sampai 2045 dan puncaknya itu di 2035 sampai 2045.
bonus demografi kita, di mana jumlah orang yang lebih produktif atau mungkin yang hari ini teman-teman di bangku SMP atau SMA akan memasuki usia paling sangat produktif, sehingga di tangan-tangan kita bersama ini, kita ini yang rata-rata masih di zona milenial atau kaum milenial, disebut kaum milenial, ini di tangan kita, bangsa kita ke depan mau seperti apa. Tapi melihat membaca rilis penelitian tadi, ya ini yang harus kita lakukan. Sehingga ketika pemuda tadi cemasnya, ada rasa cemasnya luar biasa, kemudian terjadi depresi, maka lari tuh. Ada ke narkoba, kemudian lari kepada broken home dan sebagainya. Sehingga permasalahan bangsa kita hari ini, bagaimana kita mewujudkan pemuda yang menjadi andalan pembangunan masa depan jika kita masih tergolong pada hal tadi atau zona tadi, masalah-masalah tadi tidak bisa diselesaikan. Nah, agak bergeser sedikit dari penelitian tadi, kita agak sedikit lari ya hari ini, bergeser sedikit terkait kita bahas tentang organisasi kemudaan. Lalu tanggung jawab yang paling wajib itu di siapa sih pemuda kita ini? Pemerintah, jelas. Pemerintah harus memiliki peran sentral dan peran yang wajib untuk membangun pemuda kita. Kalau tidak ada pemerintah atau tidak ada pemuda yang tidak dibangun oleh pemerintah, nah di sini menjadi PR bersama bahwa ke depan 2035 bukan setelah kita dapat bonus demografi, jangan harap Indonesia bisa menjadi negara yang maju, tapi malah menjadi negara yang makin banyak menemukan masalah kalau dari hari ini tidak diselesaikan masalah-masalahnya. Contoh sederhana, misalkan kita geser, ada namanya organisasi Komite Kepemudaan atau KNPI lah kita kan mengenalnya. Kalau kita baca Undang-Undang Pemuda, itu jelas sekali disebutkan Undang Pemuda bahwa tadi Kilan udah Lanang tadi ya udah bilang bahwa syarat jadi pemuda 16 sampai 30 tahun. Coba teman-teman cek deh hari ini. Ketua KNPI Banten itu usianya berapa gitu. Ketua KNPI kota-kota kalian di Banten tuh berapa gitu. Mereka sibuk mencari menjadi anggota KNPI atau ketua KNPI untuk kepentingan-kepentingan politik praktis mereka, untuk jabatan-jabatan mereka. Ketika akhirnya teman-teman kuliahnya atau yang berbeda pendapat itu disingkirkan, kemudian akses politiknya atau akses yang lainnya diperhambat dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah organisasi yang ketika adik kadernya tidak menurut sama seniornya, itu di apa ini? Kalau saya bilang itu di kafir-kafir, kacau ini kan. Saya bilang disebutnya durhaka, tidak patuh pada organisasi dan sebagainya. Waduh, saya bilang, saya nggak perlu nyebutkan lah, pada mungkin hafal lah kalian kayak gitu-gitu kan. Masalah selanjutnya yang akhirnya bikin depresi di masalah kita, saya baca akhirnya merujuk pada jurnal tadi, kalau nggak salah hari Jumat kemarin untuk refleksi kemerdekaan, saya baca di Kompasiana itu berita terkait dengan bangsa Indonesia, pemuda kita, ya kan, pemuda kita, masalah yang dihadapi pemuda kita. Kalau tadi kan rilis dari penelitian yang dilakukan di Amerika dan di Eropa, ternyata di Indonesia permasalahan pemuda kita mungkin sejalan, bukan hanya depresi dan kecemasan, tapi punten sekali ini belum ada semua leading sektor yang akhirnya terconnecting semua. Contoh, identiknya kalau anak muda pasti disebutnya bau kencur, anak kemarin sore, baru mereka berpendapat sudah disalahkan sama yang lebih senior, lebih tua. Bahkan sepertinya kalau ada pemuda yang ingin lebih muncul atau lebih adik juniornya lebih hebat atau lebih berkreatif, itu di-cut gitu loh. Contoh sederhana, mungkin saya mengikuti tuh stand up komedinya Tegar kan di Cilegon gitu kan. Ada pertanyaan tuh dari Tovan gitu kan. Itu di-share di YouTube-nya gitu kan. Nanya ke Bang Panji gitu kan, ditanya, "Bang, gimana Bang, misalkan kami di stand up itu ada junior yang lebih lucu, senior yang gak lucu, akhirnya kita diomelin gitu." Saya bilang kan akhirnya kita terkotak dengan hal senior junior, ada kacau tuh. Nah, yang poin terakhir, untuk menghindari kecemasan dan depresi tadi, teman-teman yang hari ini mungkin di kuliah baik di Untirta, di Stisip, dan di kampus-kampus yang ada di Banten, ada Unsera, Uniba, dan sebagainya, bentar lagi kita akan kedatangan adik-adik kelas, ya kan. Coba dihilangkan dulu deh yang pemuda tadi, ospek yang konyol, saya bilang, suruh pakai atribut yang nggak ada korelasinya dengan perkuliahan. Yang paling sederhana, kalau anak baru suruh rambutnya dibotakin gitu kan, nggak ada korelasinya kan antara rambut dibotakin dengan dia kuliah, suruh pakaiannya yang nggak jelas,
pakai kaos kaki warna-warni dan lain sebagainya. Gimana kita mau mendapatkan pemuda yang inovatif dan kreatif, tapi kita masih dijajah kolonialisme dalam pemikiran kita dan tindakan kita. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf karena masih di perjalanan nggak terlalu fokus, kemudian banyak hal-hal yang saya tidak sempat bikin slide juga, tidak bisa ini. Mungkin di lain kesempatan diskusi kita bisa lebih maksimal. Itu saja, saya kembalikan pada moderator, Pak Tegar. Terima kasih, Tegar, Bix, Pak Direktur, Prof. Lili, dan Lanang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Haris tadi, banyak banget ilmunya dan informasinya. Tadi juga ada seperti senioritas tuh ya, membuat kecemasan kepada pemuda gitu. Saya jujur aja waktu jadi kakak kelas ya, saya tidak pernah menyebutkan diri saya sebagai senior gitu ya. Waktu jadi kakak tingkat, sebagai kakak tingkat di ospek, saya lebih mengayomi gitu ke mahasiswa baru. Makanya saya pernah dapat predikat sebagai panitia termodus. Selanjutnya ini tantangan gaya hidup pemuda ini tadi dari penelitian PIW, ini masalah terbesar kecemasan itu di depresi. Kalau misalkan anak-anak muda mungkin lebih kenalnya galau atau enggak overthinking. Nah ini harus sedikit dikurangi dan harus dibaluti dengan aktivitas sosial ataupun aktivitas positif. Terima kasih untuk Haris informasinya. Tadi juga Haris, saya juga belum memperkenalkan gitu ya. Dr. Haris ini salah satu atau satu-satunya Prof. Dokter rektor termuda di Banten. Coba saya mau validasi dulu, bener nggak nih? Oh, nggak tahu saya. belum dicek itu. Dicek sama Pix itu. Tapi kemungkinan besarnya betul ya, sebagai rektor di Banten yang paling muda gitu. Mungkin. Tapi masuk zona milenial mungkin. Zona milenial. Nah, ini juga bisa jadi inspirasi teman-teman yang masih ada di room saat ini. Kita sebagai anak muda juga pasti bisa lah menjadi seorang pemimpin ataupun leader di segmentasi manapun gitu. Salah satunya adalah Haris sebagai rektor pemuda di Banten. Oke, kita langsung ke sesi Q&A. Q&A. Ini ada beberapa yang bertanya, mungkin saya dari yang pertama dulu ini ya, dari Dela Audia. Ini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertanyaannya, seperti yang telah disebutkan oleh narasumber bahwa pemuda harus berilmu karena memang penting untuk kehidupan kita, tetapi moral juga penting untuk dimiliki. Pertanyaannya adalah, menurut narasumber, mana yang harus didahulukan, bermoral dulu atau berilmu dulu? Coba saya ingin tahu dulu nih jawaban dari Rizky Lanang sebagai narasumber kita di hari ini. Bagaimana Bung Rizky? Ini tadi pertanyaannya, saya ulangi lagi ya. Pertanyaannya, kita harus mendahulukan mana nih? Mendahulukan mana? Moral dulu atau ilmu dulu? Monggo dijawab. Mungkin kalau menurut opini saya simpel saja sih terkait moral dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau menurut perspektif saya pribadi, bahwasanya setiap ilmu apapun itu sebenarnya bisa dipelajari dengan sangat cepat. Tetapi kan berbeda dengan yang namanya moral atau etika gitu. Proses pembelajaran itu kan tidak mudah dan memerlukan waktu yang dapat dikatakan cukup panjang. Bahkan hingga kita mati juga kita masih belajar yang namanya moral gitu. Jadi dari pengalaman pribadi saya, ketika kita memiliki moral yang baik, ilmu apapun dari seorang istilahnya expert atau ahli itu sangat mudah didapat. Bahkan kita juga bisa langsung berinteraksi dengan seorang expert itu atau guru lah bisa dibilang. Jadi kalau menurut saya lebih penting moral sih. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk Bung Rizky Lanang. Boleh Haris mungkin menambahkan terkait ini, kita dahulukan mana nih? Moral dulu atau ilmu dulu? Ya. Mungkin nanti
Prof. Lili yang lebih mafhum ya kalau untuk penjelasan ini. Tapi kalau menurut saya yang paling terpenting itu disebutnya adab dulu, ilmu dulu ya. Saya melihatnya bahwa adab dulu lebih penting dibanding ilmu. Karena orang yang berilmu kalau tidak beradab ya repot, ilmunya akan dimanfaatkan ke hal-hal yang lebih banyak negatifnya. Tapi kalau orang yang beradab, insya Allah ilmunya pasti akan lebih banyak manfaatnya. Jadi orang yang beradab, ya dilihat tindak tanduk dan perilakunya. Kalau orang berilmu, ilmu apapun bisa kan, ilmu untuk kebaikan, bahkan copet pun ada ilmunya, ilmu copet gitu kan. Nah, ilmu merampok, ilmu itu ada ilmunya semua. Nah, untuk itu yang paling dipentingkan kalau menurut saya ya adab dulu baru ilmu. Jadi itu Pak Moderator. Oke, jadi hampir sama jawabannya dengan Bung Rizky Lanang, terkait adab dulu atau ilmu dulu. Lebih penting didahulukan adab ya, karena ilmu itu banyak ya, ada ilmu copet, tadi ada ilmu merampok. Tapi kalau misalkan adabnya nggak baik ya sama saja gitu ya. Oke, mungkin Prof. Lili ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Dela Aulia. Ini kita harus mendahului moral dulu atau ilmu dulu? Iya, baik. Mungkin saya berbeda pendapat dengan Lanang dan Pak Rektor nih. Ngomong-ngomong, Haris rektor di mana? Ya, Prof. Rektor di mana, Haris? Di ini, Prof, di sekolah tinggi, Prof, di Siti Setiabudi di Rangkas Bitung, Prof. Oh, Rangkas Jadi Bitung. ketua, Prof, bukan rektor. Ketua, Ya. Prof. Selamat ya. Mudah-mudahan Salam takdim, Prof. sukses dan maju. Ya, kembali tadi mungkin ya saya berbeda pendapat gitu. Kalau saya itu berilmu dulu dibandingkan moral gitu. Karena kalau tidak berilmu, bagaimana dia mau memiliki etika moral, bagaimana dia tahu baik dan buruk gitu loh. Tetapi orang yang berilmu, dia akan nanti membedakan mana itu baik, mana itu buruk. Nah, ketika dia kemudian orang berilmu itu tidak baik, tidak bermoral, tidak beradab, dia nanti juga ada tingkat kesadaran dia bahwa perilaku dia itu tidak baik. Jadi ada tobatan nasuha itu loh di sana. Tetapi ketika dia tidak berilmu, dia bermoral gitu. Tapi menurut saya dia acuannya dia moral itu dari mana? Gitu. Baiknya itu mana? Tindakannya itu dari mana? Gitu. Artinya yang didahulukan itu ya berilmu. Begitu juga kan dalam beragama, dia tidak boleh dia masuk agama itu tetapi tanpa ilmu. Karena dengan ilmu itu maka dia tahu perintah amar ma'ruf dalam hal agama itu. Nah, begitu juga di dalam kehidupan ini ya dia harus berilmu. Konteks ilmu ini sih bukan tingkat pendidikan ya, sarjana S1, S2, S3 atau S10 kayak Samsung gitu enggak gitu di sana. Jadi pemuda itu dia ya harus berilmu. Nanti dengan berilmu itu sebagai panduan untuk kehidupan dia supaya nanti dia bermoral gitu. Nah, kalau dia tindakan moralnya itu nanti kalau tidak berilmu dia sehingga kemudian debat kusir dia ketika dia dikasih tahu itu tindakannya nggak bagus itu, ini nih gitu. Karena dia nggak landasan ilmunya tadi gitu. Jadi menurut saya adalah tadi suruh pilihan ya, tetapi sebenarnya kan hidup nggak boleh ada pilihan-pilihan begitu. Karena konteksnya berilmu dan bermoral itu sesuatu seduanya perintah agama. Kalau ada pendekatan agama gitu loh, pendekatan agama itu sedua-duanya harus dimiliki gitu. Tidak boleh. Jadi pemuda itu juga harus berilmu, juga harus bermoral. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya pilihannya itu. Karena tadi memang tuntutan pemuda itu tinggi sekali. Karena secara sosiologis dia kan diharapkan tadi sebenarnya oleh masyarakat itu. Maka berdasarkan penelitian tadi yang dilakukan di Amerika itu bisa jadi pemuda itu stres dan lain sebagainya karena memang tuntutan itu tinggi. Peran masyarakat itu menuntut kepada pemuda itu sesuatu yang tidak boleh salah.
itu memang sudah given itu, pemuda itu tidak boleh salah, harus begini. Sementara tidak semua itu bisa diemban gitu. Oleh karena itu terhadap Bella tadi saya kira tidak boleh mendikotomikan antara ilmu dan moral, harus menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki pemuda. Nah, kalau tadi untuk pilihan, menurut saya pemuda itu harus berilmu dulu. Nanti dengan ilmu itu dia akan menuntun, maka dia akan bermoral dia di sana. Ya boleh kan beda pendapat ya. Boleh, Prof. Terima kasih. Wah, boleh, Prof. Itu baru ini, Prof. Ilmu baru buat kita juga, Prof. Ya. Oke, terima kasih untuk Prof. Lili. Tadi juga sampaikan Izinnya bahwa mungkin jam 6 kita udah udah selesai ya. Karena saya ada tamu nanti ya. ya mungkin kita langsung aja ke statement pamungkas nih dari para pemateri di hari ini. Mungkin dari Prof. Lili ada statement terkait pemuda. Ya, yang Terakhir, pertama saya ngasih apresiasi yang tinggi kepada Big Millennial nih. Saya lihat itu dia melakukan seri webinar. Kalah dengan Itsmi baru beberapa kali lah itu. Jadi salut lah buat Big gitu, luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi juga buat Banten gitu. Saya kira wacana diskursus seminar ini kan memang tradisi intelektual yang menjadi melekat inherent bagi pemuda gitu di sana, dan itu sudah dilakukan. Jadi sudah langkah yang baik gitu, diskursus seperti ini gitu. Terus yang kedua adalah saya berharap pemuda khususnya memang di Banten lebih memainkan peran yang penting, bukan hanya sebagai penonton gitu loh. Bahwa karena saya lihat pemuda-pemuda di Banten itu luar biasa sekali gitu, banyak sesungguhnya memiliki kemampuan baik di tingkat kapasitas akademis maupun skill, keterampilan itu, dan ini yang perlu saya kira yang dilakukan adalah langkah nyata tadi, bersatu ya. Berharap tadi saya berharap ada kongres pemuda lah yang bisa menyatukan tadi, dan mengoreksi juga yang katakan oleh Haris tadi. KMPI di undang-undangnya maksimal umur 30 tahun, ketuanya lebih dari 30 tahun, kan begitu. Tadi saya bilang masih orientasinya pragmatis, kepuasan dan lain sebagainya, mesti kan ditinggalkan saya bilang. Padahal kan peran pemuda bukan seperti itu gitu loh. Nah di sana, jadi saya berharap tadi ada semacam kongres pemuda yang untuk menyampaikan visi misi Banten ke depan seperti apa. Yang ketiga, saya kira ini harapan saya aja, generasi tua ini memang perlu saya kira bengkel-bengkelan ya, bengkel pelatihan untuk para pemuda gitu di masing-masing kabupaten. Karena kalau mengharapkan tadi kita kerja di dunia industri, perusahaan di pabrik di masa pandemi, dan kita tentu tidak akan cukup tahu 1 tahun 2 tahun ini bisa recovery, maka pemuda ya harus mengambil kesempatan ini gitu loh. Ya kalau mengutip gitu ya, mengutip Pak Presiden gitu, bagaimana kondisi COVID ini dibajak gitu, jadikan momentum untuk bangkitnya pemuda, bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Maka perlu ada workshop bengkel-bengkel latihan kerja di masing-masing kabupaten, dan itu peluang saya kira ada karena Kementerian Tenaga Kerja itu ada yang namanya BLK komunitas itu loh. BLK komunitas, mungkin saya kira 1-2 di Pandeglang, di Lebak atau di Kabupaten Serang itu ada semacam balai latihan kerja komunitas gitu.
yang diinisiasi oleh pemuda melatih. Dan nanti yang melatih adalah para pemuda-pemuda yang memiliki keterampilan-keterampilan di segala lini itu, termasuk nanti Haris yang memberikan gitu. Saya lihat begitu di Kementerian Tenaga Kerja itu ada BLK komunitas. Nah, mungkin bentuk itu yang dibiayai oleh negara, pemerintah gitu. Itu aja sih kira itu. Ya, overall ini saya memberikan apresiasi, termasuk juga kepada narasumber nih, Muhammad Rizky Lanang dan Haris Hijrah Wicaksono. Good luck buat semuanya. Oke, terima kasih Prof. Lili atas statementnya. Semoga nih kita kedepannya nih Biks Milenial dengan ISMI Banten bisa berkolaborasi gitu ya. Amin. Dengan senang hati tuh, senang hati bisa kolaborasi dengan Amin. Dengan Haris juga ISMI siap diundang itu. Siap, Prof. Nanti kita komunikasikan, Prof. Oke, terima kasih Prof. Lili. Selanjutnya mungkin dari Muhammad Rizky Lanang untuk memberikan statementnya nih terkait pemuda dan peran dan perubahannya. Ya mungkin sedikit saja dari saya sebagai penutup. Mungkin kalau pemuda generasi terdahulu itu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah luar biasa sekali, kepada Pak Haris dan Prof. Lili dan rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Muhammad Rizky Lanang. Kita harus melewati tembok-tembok tadi ya. Gokil. Oke, selanjutnya statement dari Pak Dr. Haris Hijrah terkait pemuda. Ya, salam takjim Prof dan Biks buat Rizky Lanang. Saya bangga Rizky Lanang. Walaupun saya baru 1 semester kita bertemu di kelas, hari ini beliau jadi peneliti Biks Muda dan mudah-mudahan teman-teman yang lain berani tampil untuk menyampaikan pendapat dan diskusinya. Terima kasih Prof dan mohon arahannya dari Prof sebagai senior kami semua dan orang tua kami, Prof. Mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat kita bisa berkolaborasi, Prof, untuk bertemu langsung, bersua langsung, tatap muka langsung, Prof. Closing statement saya buat teman-teman terutama yang hadir di sini rata-rata pemuda semua. Hai pemuda, kalian boleh galau manusiawi, boleh galau, tapi jangan lupa setelah galau itu move on. Setelah move on, jangan balik lagi ke galau. Ya, habis galau, move on, you must go on. Langsung berangkat. Itu. Mungkin itu saja dari saya. Tegar. Ya, betul sekali nih, pemuda harus move on, jangan galau, jangan stuck di satu tempat aja gitu, harus dinamis dalam kehidupan gitu, jangan stagnan juga, tadi kata Haris ya. Oke, mungkin karena sudah mendekati waktu maghrib, kesimpulannya pada webinar kali ini di series 8 Banten Institute Government for Studies, pemuda hari ini harus menjadi peran penting bagi masyarakat sebagai agent of change dan menjadi pemuda yang optimis dalam perubahan untuk masa depan dalam segala tantangan era globalisasi pada saat ini. Mungkin dari saya ingin menyampaikan bahwa kita harus menjadi pelopor pembangunan, inspirator pembangunan, atau saya sedikit memberikan istilah baru ya, influence of development. Mungkin sekian dari saya, mewakili dari Banten Institute Government for Study. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ya, saya live ya. Sampai ketemu, Prof. Terima kasih, sukses Ya, semua. Prof. Sampai Terima ketemu, kasih, Prof. Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak Haris. Terima kasih, Ilan. Thank you. Tegar. Mantap. Ya, Besok kita, terima kasih. besok kita bikin
besok kita bikin itu aja konten itu buat apa namanya Podcast. stand up. Stand up boleh. Insya Allah lucu. Ini nanti Kilan sama teman-teman yang lainnya biar belajar ini kita bareng-bareng belajar stand up sama Bang Tegar ini. Insya Allah boleh. Nanti kita minta Tegar untuk satu sesi suruh stand up depan kita, kalau nggak lucu ya kita cemplungin aja ke got. Kalau nggak ada yang ketawa, jiwa senioritas saya keluar. Wah. Enggak. Santuy. Oke, bro. Mau ini nih